Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran tematik di kelas 5. Bagaimana kabar anak soleh-solehan yang ada di rumah? Semoga masih tetap semangat ya, walau belajarnya masih dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Selanjutnya, kita masih belajar pada tema 1. Kali ini Ibu Guru akan menyampaikan muatan ilmu pengetahuan alam. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran 1 ilmu pengetahuan alam, yaitu alat gerak hewan. Selanjutnya, pelajaran kedua yaitu tentang alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain 1. Siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. 3. Siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara tepat. Dan yang terakhir, keempat, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Alat gerak manusia. Pada pembelajaran kita yang kemarin, Ibu pernah sampaikan bahwa manusia dapat bergerak karena tubuh memiliki sistem gerak. Penyusun alat gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Bagian pertama, kita akan belajar tentang tulang. Tulang-tulang pada manusia membentuk rangka tubuh. Masih ingat kan bahwa tulang merupakan alat gerak pasif. Artinya, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Secara umum, rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Rangka kepala atau tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, dan tulang ubun-ubun. Rangka badan terdiri dari yang pertama, tulang belakang. Penyusun tulang belakang antara lain tulang leher yang terdiri dari 7 ruas, tulang punggung terdiri dari 12 ruas, tulang pinggang terdiri dari 5 ruas, tulang kelangkang terdiri dari 5 ruas, dan tulang ekor terdiri dari 4 ruas. Selanjutnya, mengenal tulang anggota badan, terdiri atas tulang hulu, tulang dada, tulang tajuk pedang, tulang rusuk sejati yang terdiri dari 7 pasang, tulang rusuk palsu terdiri dari 3 pasang, dan tulang rusuk melayang terdiri dari 2 pasang. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa apa yang menyebabkan sampai 7 pasang tulang rusuk bagian atas disebut rusuk sejati, selanjutnya 3 pasang bagian bawah disebut rusuk palsu, dan yang terakhir disebut
rusuk melayang. Rusuk sejati karena bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sementara bagian depan melekat pada tulang dada. Sedangkan tulang rusuk palsu karena bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, ini ya, sedangkan bagian depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Dan yang terakhir, tulang rusuk melayang karena bagian belakangnya melekat pada tulang punggung dan bagian depannya tidak melekat pada tulang apapun atau melayang. Perlu juga diketahui bahwa fungsi dari tulang tajuk pedang ini merupakan tulang rawan yang berfungsi sebagai penyeimbang pertumbuhan tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Bagian dari rangka badan yang terakhir adalah tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari tulang pinggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Mengenal tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Selanjutnya, mengenal tulang anggota gerak bawah. Terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Anak-anak boleh berlatih pada buku tema di halaman 65. Yang tadi sudah Ibu sebutkan tentang bagian-bagian tulang anggota gerak atas maupun tulang anggota gerak bawah. Sekarang kalian cocokkan dengan yang ada di buku halaman 65. Beberapa contoh yang akan Ibu sampaikan tentang fungsi dari tulang anggota gerak. Kita ambil contoh tulang lengan atas. Tulang lengan atas memiliki fungsi yang pertama, menggerakkan bagian sikut dan bahu. Yang kedua, sebagai penopang kekuatan lengan. Ketiga, menghubungkan sendi putar yang terdapat pada bagian lengan. Ada juga tulang anggota gerak lainnya. Kita ambil contoh tulang hasta. Tulang hasta yang merupakan tulang anggota gerak bagian atas memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk membantu perputaran atau rotasi dari pergelangan tangan. Yang kedua, membentuk dan menopang struktur lengan bawah. Yang ketiga, sebagai tempat otot lengan melekat. Anak-anak bisa membuka buku pada halaman 68. Di situ ada tabel yang berisi nama tulang lengan serta fungsinya. Tadi Ibu sudah sebutkan dua contoh, tulang lengan atas dan tulang hasta. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi tentang fungsi tulang penyusun anggota gerak yang lainnya yang ada pada buku halaman 68. Karena kita belajarnya masih di rumah, tentu kalian tidak bisa berdiskusi dengan teman sekelas kalian. Jadi, Ibu berharap kalian bisa berdiskusi dan meminta bantuan dari ayah atau bunda untuk sama-sama mencari informasi tentang fungsi dari beberapa tulang anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah yang ada pada buku halaman 68. Berikut fungsi rangka pada manusia. Yang pertama, menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, menegakkan tubuh.
Yang ketiga, fungsi rangka sebagai tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir, melindungi organ-organ penting. Contohnya, tengkorak melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Atau tulang leher yang melindungi tenggorokan dan kerongkongan, atau tulang belakang yang melindungi saraf dan sumsum tulang. Atau juga ada tulang dada dan tulang rusuk yang melindungi paru-paru, jantung, dan organ-organ dalam lainnya. Organ gerak manusia yang kedua yaitu otot. Anak-anak di rumah boleh membuka buku tema 1 pada halaman 104 sampai 107. Di situ memuat pembahasan tentang pengertian otot, macam-macam otot, dan prinsip kerja dari otot itu sendiri. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ketika otot bekerja atau sedang berkontraksi, bentuknya akan berbeda dengan ketika sedang berelaksasi atau beristirahat. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Contoh otot bisep ketika bekerja atau berkontraksi, maka bentuk otot akan memendek, membesar, dan mengeras. Hal lain akan terjadi pada otot trisep yang mengalami relaksasi atau beristirahat, maka bentuk ototnya akan memanjang. Selanjutnya, macam-macam otot yang ada pada manusia. Otot yang ada pada manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos memiliki beberapa ciri antara lain otot yang bekerja di luar kesadaran kita. Bentuk dari otot polos adalah terdiri dari sel-sel yang bentuknya seperti gelondong atau memanjang dengan ujung yang lancip dan memiliki satu inti sel di bagian tengahnya. Anak-anak bisa melihat gambar di samping adalah bentuk dari otot polos. Otot polos biasanya terdapat pada organ bagian dalam manusia seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan, dan saluran peredaran darah. Karena otot polos bekerja di luar kesadaran manusia, sehingga kita tidak menyadari di dalam tubuh kita ada proses pencernaan yang terjadi atau proses pernapasan serta peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Selain itu, kemampuan kontraksi dari otot polos adalah lama dan tidak mudah lelah. 2. Otot lurik. Otot lurik memiliki beberapa ciri antara lain adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga dinamakan dengan otot rangka. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Misalnya, gerakan untuk mengangkat benda, berjalan, adalah beberapa contoh aktivitas yang kita lakukan di bawah kesadaran kita. Bentuk dari otot lurik adalah silinder dengan garis gelap terang dan memiliki banyak inti sel. Karena bentuknya terdiri dari garis gelap terang, sehingga otot ini disebut dengan otot lurik. Sistem kerja dari otot lurik adalah cepat dan mudah lelah.
Ketiga, otot jantung. Otot jantung memiliki beberapa ciri antara lain adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung bekerja secara tidak sadar, berbentuk silinder dan memiliki percabangan dan satu inti sel yang terdapat di tengah. Jadi, bentuk dari otot jantung merupakan kombinasi dari otot polos dan otot lurik. Terdapat hanya pada organ jantung. Fungsi dari otot adalah: yang pertama, menggerakkan tulang untuk melakukan gerak tubuh. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat atau nutrisi, oksigen, dan lain. Oke anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik. Dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.